Para menteri mau mundur, negara akan bubar dan hancur. Sebab baru berjalan 2 bulan dari tahun 2025, ternyata APBN mengalami defisit yang sangat besar, yaitu defisitnya sampai 31,2 triliun rupiah. Membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani pusing, sangat kebingungan, pusing 7 keliling. Ini baru berjalan 2 bulan tetapi sudah defisit. Defisitnya tidak main-main, hingga 31,2 triliun rupiah. Ini kan membuat ketar-ketir para menteri, terutama Menteri Keuangan. Sehingga muncul desas-desus, banyak sekali menteri yang ingin mengundurkan diri. Bahkan desas-desus tentang Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani yang mengundurkan diri sudah semakin santer. Ini bukan tanpa ada sebab. Ini jelas ada sebab yang sangat besar, yaitu kan anehnya pemerintahan Prabowo Gibran ini baru berjalan 2 bulan ya, 2 bulan dari tahun 2025, kan Januari Februari. Jadi Januari Februari itu kan baru 2 bulan dari tahun 2025. Ternyata APBN sudah defisit sampai mencapai 31,2 triliun rupiah. Namanya defisit itu jumlah pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Pendapatannya kecil tetapi pengeluarannya yang boros. Pengeluaran boros dikeluarkan di mana-mana sehingga defisit APBN mencapai 31,2 triliun rupiah. Nah, karena padahal katanya ada program efisiensi anggaran, katanya begitu, katanya efisiensi anggaran. Tetapi kenyataannya apakah ini efisien atau boros? Nah, kalau program efisiensi anggaran itu kan katanya sampai mencapai 700 triliun rupiah lebih ya kan, 700 triliun rupiah itu efisiensi. Nah, ini baru berjalan 2 bulan kok sudah defisit. Nah, kemudian para menteri, terutama Menteri Keuangan, menghibur diri. Itu masih terkontrol, masih sesuai dengan target, masih wajar. Defisit 31,2 triliun itu masih wajar, masih sesuai target, masih terkontrol. Nah, pertanyaannya, itu kan perkataannya Sri Mulyani. Pertanyaannya kepada seluruh rakyat Indonesia dong. Apakah seluruh rakyat Indonesia itu menginginkan negara kita itu selalu defisit ataukah surplus? Ayo jawab. Jangan selalu montak manduk. Apakah Sri Mulyani itu dewa tentang perekonomian? Kemudian apapun yang dikatakan Sri Mulyani kita monggat manggut. Cobalah renungkan dulu. Seluruh rakyat Indonesia, apakah kepingin APBN kita surplus ataukah defisit? Ayo, secara nalar aja lah. Nanti jawabannya muter-muter mesti. Kan begini. Ya, orang kan paling banyak itu ya alasan. Orang paling pintar itu yang mengumpulkan alasan. Orang itu kalau sudah nggak mampu, alasannya 1000 alasan. Alasanlah yang dikemukakan. Gampang saja, nggak usah bulat-bulat. Ya, seluruh rakyat Indonesia itu kepingin surplus atau kepingin defisit. Nah, kenyataan nih, negara sampai saat ini mulai dari Januari Februari ya kan, itu 2 bulan. Ini kan belum nanti Maret, April, Mei, Juni, dan masih lama ini, 5 tahun ke depan kan masih lama. Dan baru berjalan 2 bulan saja sudah defisit 31,2 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan kesejahteraan rakyat kalau begini? Karena anehnya begini awalnya nih. Biasanya nih pengumuman kinerja APBN biasanya dilakukan setiap bulan. Itu biasanya begitu. Jadi pengumuman kinerja APBN biasanya dilakukan setiap bulan, diumumkan kinerja APBN setiap bulan. Namun pada bulan Februari tahun 2025 kemarin aneh gitu. Tidak ada pengumuman di mana-mana. Sehingga para ekonom dan terutama para peneliti, para pengawas ini selalu melihat hingga tanggal 12 Maret tahun 2025. Mereka nunggu kira-kira seperti apa kinerja APBN ini, ya kan? Lalu pada hari Kamis tanggal 13 Maret tahun 2025 baru diumumkan. Dan ternyata APBN defisit sampai 31,2 triliun rupiah.
Kemudian Menkeu Menteri Keuangan dengan menghibur diri, ya kan, menghibur diri wajar-wajar saja, tapi jangan terlalu membodohi rakyat Indonesia lah. Menghibur diri kan sesuai targetnya itu kan sampai 600 triliun lebih. Ya terserah lah, mau negara ini mau didefisitkan sampai berapa ribu triliun, terserah. Kalau memang cara pikirnya seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya nih kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah negara kita itu ditargetkan defisit sampai 600 triliun? Atau kita maunya negara kita ini surplus sampai ribuan triliun? Ayo terserah. Kita ini sebenarnya udah mulai ikut-ikutan ya, karena selama ini kan banyak sekali ya para ulama, para kiai yang apatis, bahkan skeptis gitu terhadap politik. Nah kalau seperti itu terus, negara kita ini akan amburadul. Nah karena baru 2 bulan saja, baru 2 bulan berjalan dari awal tahun 2025, dan baru 4 bulan berjalan dari sejak pelantikan presiden. Kan pelantikan presiden itu tahun 20 Oktober 2024, Oktober ya, mudah-mudahan 10 hari. Oktober kan tanggal 20, tambah 10 hari, Oktober, November, Desember. Ini masih anggaran 2024 ya. Kemudian anggaran 2025 Januari Februari. Nah ternyata baru berjalan 2 bulan, APBN sudah defisit kurang lebih 31,2 triliun rupiah. Coba bayangkan. Nah kemungkinan walaupun toh Prabowo Gibran ini katanya efisiensi anggaran, ya katanya rakyat tidak boleh hanya mendengar lowong saja. Rakyat harus meneliti, memperhatikan dan mengoreksi. Kan katanya efisiensi anggaran itu sampai 700-an triliun rupiah lah. Nah tapi pada kenyataannya baru berjalan 2 bulan saja sudah defisit 31,2 triliun rupiah. Ini menurut prediksi kami, pertama ya karena membengkaknya biaya kementerian dan wakil menteri. Ini yang pertama. Coba kan awalnya menteri-menteri itu ya hanya segitu, sekarang 48, hampir 50. Belum bikin kantor nih ya, belum membuat staf-stafnya, belum lagi wakil kementerian. Jadi menteri dan wakil kementerian sudah menghabiskan ribuan triliun nih, ya ratusan triliun, ratusan miliar lah, ya bahkan mungkin triliun begitu. Itu baru menteri dan wakil menteri. Belum lagi staf khusus. Kan banyak sekali staf sus, itu mereka juga harus memiliki fasilitas. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang lainnya. Ini baru dari kementerian dan wakil menteri dan staf sus. Ini boros dah. Kemudian yang kedua lagi program makan bergizi, MBG ya, makan bergizi gratis atau makan siang gratis. Itu juga boros. Oleh sebab itulah kita harus kritis. Negara ini mau diapakan ke depannya. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurang maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.